Selamat malam, Kak. Ya malam, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Begini, Kak. Mhm. Aku tuh kan heran kalau lihat ini agak apa sedikit ya lari dari judul ya. Kan kalau kita setelah meninggal nih, tubuh kita kan meninggal, tubuh kita kan dari tanah akan kembali jadi tanah kan, Kak ya. Betul. Halo? Nah, kan roh kita ini kan bakalan tidak di kuburan itu lagi. Ya, roh kita kalau orang percaya rohnya ke Firdaus, kalau tidak percaya dosanya menuntut rohnya ke alam maut. Ya, Oke, jadi kan lalu? sempat aku dalam pengalaman hidup kan ada orang yang bisa melihat roh nenek moyangnya seperti kakeknya atau orang tuanya yang setelah meninggal. Apakah roh tersebut masih ingat kita nggak, keluarganya yang di dunia nggak? Itu yang masuk pertanyaan saya, Kak. Padahal kan pikiran kita kan, otak kita itu kan dari tanah juga, iya kan? Pasti kan semua itu kan akan hangus, bagian-bagian tubuh itu akan menjadi tanah atau debu. Nah, jiwa kita ini apakah masih mengingat, roh kita ini apakah masih mengingat keluarga kita kah? Orang-orang kita sayangi di dunia, itu aja, Kak. Ya. Apakah ketika orang meninggal dia masih mengingat keluarganya yang masih ada di bumi? Di dalam Lukas 16 tentang kisah orang kaya dan Lazarus, ketika orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, yaitu alam roh, dia masih bisa mengingat 5 saudaranya yang masih ada di bumi ketika ia berbincang dengan Bapak Abraham. Jadi apakah orang ketika mati itu rohnya lupa ingatan? Tidak. Dia tetap mengingat segala sesuatu yang pernah terjadi di bumi ini. Makanya ingatan itulah yang nantinya Tuhan bukakan dan Tuhan singkapkan sebagai dasar penghakiman buat dia di hari kebangkitan. Kalau dia lupa ingatan, maka atas dasar apa dia akan dihakimi? Jadi nggak ada tuh orang meninggal langsung lupa ingatan, nggak ingat apa-apa. Kalau dia nggak ingat apa-apa, lalu nanti di pengadilan Tuhan menuntut dia atas kesalahannya, lalu dia, aku nggak ingat. Lalu apa yang harus diperkatakan untuk orang seperti itu? Ya, jadi orang meninggal itu orang yang udah mati, yang sudah ada di alam roh, baik di alam maut, di alam Tartarus, di neraka, dan juga yang ada di alam Firdaus atau di surga. Mereka tetap mengingat semua kejadian yang ada di bumi ini. Gitu. Tetapi di surga nanti, di langit bumi baru nanti, itu tidak akan ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian, dan tidak ada lagi dosa. Begitu, ya? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, thank you, Pak. Ya, Tuhan berkati. Halo. Tuhan berkati. Permintaan ini banyak sekali yang mau naik ini. Luar biasa ya. Semoga selalu tetap berapi-api sama Tuhan. Jangan pernah lelah semangatmu untuk mendengarkan ide, dan jangan hanya mendengarkan beban. Untuk silakan Pak Fantos Waruwo. Halo, selamat malam. Silakan Pak, selamat malam. Ya, mau tanya aja ini tentang Yesus. Ya, silakan, apa yang mau ditanya Pak? Apakah waktu Yesus di dunia itu punya waktu nggak ya? Punya kesempatan berbuat dosa nggak ya? Makasih. Dia punya kesempatan berbuat dosa, tetapi dia tidak mau berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa karena dia kodratnya kudus. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak mau melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia punya kesempatan untuk berdosa, punya, tapi dia tidak mau berdosa karena memang dia tidak bisa berdosa. Wong dia datang dari yang kudus, dikandung dari Roh Kudus, makanya hidupnya taat dan takluk kepada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Dia begitu kudus, dia tidak berdosa dalam segala hal. Bahkan pengadilan Roma pun tidak bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Mahkamah Sanhedrin pun tidak bisa membuktikan bahwa dia berdosa. Tetapi karena kebencian mereka, membuat mereka menghina-hina Kristus dan pada akhirnya menyalibkan dia.
Siapa yang membuktikan Yesus Kristus Tuhan kita itu bersalah? Yang bisa membuktikan dia berdosa? Tidak ada. Gitu. Jadi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan tidak punya kesempatan ya. Ada kesempatannya, tapi dia tidak mau. Begitu. Ada kesempatan itu ada, tapi dia tidak mau. Jangan Anda pikirkan kalau dia punya kesempatan nggak. Jadi seakan-akan berarti Tuhan Yesus itu punya peluang berbuat dosa. Bukan. Kesempatannya artinya apa? Selama dia di dunia, dia dicobai. Dicobai itu kan adalah kesempatan iblis untuk membuat Tuhan Yesus berdosa. Tetapi kan Tuhan Yesus nggak mau dan nggak bisa berdosa. Karena dia datang dari yang kudus. Kesempatan itu diciptakan oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak mau tunduk pada iblis, sedangkan ia hanya mau tunduk kepada Bapaknya saja. Begitu. Baik, terima kasih Elia Meron. Makasih. Salam Oke. kenal dari Nias. Kami orang Nias. Oke, salam kenal ya. 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 Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa ya. Dia selalu diperhadapkan dengan kesempatan agar dia berbuat dosa. Iblis itu kan selalu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus sekiranya jatuh dalam dosa. Dia dicobai. Itu adalah kesempatan yang iblis buat agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Tapi ternyata ya Tuhan Yesus memang tidak bisa berbuat dosa. Tuhan Yesus kodratnya nggak mau berbuat dosa. Tuhan Yesus memang nggak akan pernah bisa berbuat dosa. Ya kan? Orang Farisi mencobai dia, membuat kesempatan agar Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Menurutmu bagaimana hukum Musa begini? Itu kan orang Farisi itu membuat kesempatan agar Tuhan Yesus berbuat dosa. Gitu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dan dia tidak bisa berdosa. Makanya semua usaha-usaha orang Farisi, usaha-usaha iblis itu tidak berguna. Karena memang kodratnya Kristus itu dari yang kudus, maka dia tidak bisa melakukan yang cemar. Maka kekudusan Kristuslah yang membuat kita, yang membawa kita kepada pengudusan. Makanya percaya kepada Kristus adalah tentang sanctification, purification, and justification. Pembenaran, pengudusan, dan pemurnian. Karena Kristus itu murni, dia itu kudus, dan dia itu benar. Begitu. Halo, selamat malam Kak. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya, kalau kitab Henok itu Kakak sudah pernah baca, lalu menurut pandangan Kakak bagaimana? Kitab Henok itu adalah kitab yang tergolong namanya pseudepigrafa. Jadi pseudo itu artinya palsu. Kitab Henok itu tidak ditulis oleh Henok, tetapi orang anonim yang mengatasnamakan Henok. Nah, isi kitab Henok itu bertentangan dengan Tauratnya Musa, terlebih padahal penggambaran bagaimana manusia dicipta. Misalnya kitab Henok menceritakan malaikat kawin mengawin dengan manusia. Padahal Tuhan Yesus berkata, malaikat sendiri itu tidak pernah kawin mengawin. Karena malaikat itu makhluk roh dan mereka tidak punya jenis kelamin. Bagaimana mereka mungkin kawin mengawin? Begitu. Jadi apa yang ada dalam kitab Henok itu tidak hanya tidak sesuai dengan perjanjian baru, tapi lebih jauh dia bahkan bertentangan dengan Torahnya Musa. Maka digolongkan pseudepigrafa, yang artinya kitab palsu. Begitu. Ya. Oh begitu ya Kak. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan berkati. Halo, shalom, selamat malam. Belum, silakan Pak. Iya, saya Edward dari Makassar. Ini saya mau tanya mengenai salah satu, kan di Alkitab banyak perumpamaan ya. Ada perumpamaan yang cukup unik, yaitu bendahara yang tidak jujur. Nah, minta tolong dicerahkan kira-kira apa manfaat dari perumpamaan itu, dan kira-kira apa yang mau disampaikan melalui perumpamaan itu. Dan yang terakhir, apakah perbuatan
dalam perumpamaan itu bisa dicontoh atau tidak? Seperti itu. Oke ya, kita baca ayatnya ya. Iya. Mana ini? Nah, Lukas 16 ayat 9 ya. Dikatakan begini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Nah, itu katakan satu perikop dengan Lukas 16 1 ayat 9 itu. Ya, jadi ayat 9 ini adalah kesimpulan ayat 1 sampai 8. Oke, sekali lagi aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kita bandingkan dengan Matius 6 ayat 24. Ya, katakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kalau tadi dikatakan ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, lalu Tuhan Yesus berkata kamu tidak bisa mengabdi sekaligus kepada Allah dan juga kepada manusia. Lalu apa makna perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu ya? Iya. Bendahara yang tidak jujur itu kan mengurangi jumlah debitur atau si penghutang itu, ya kan? Iya, betul. Dia mengurangi jumlah hutang dari tuannya. Nah, Ya. dalam rangka penyelamatan dirinya di masa depan. Jadi dia itu untuk menyelamatkan dirinya di masa depan, dia itu mengurangi nih jumlah utang-utang orang yang berutang kepada tuannya itu. Oke? Nah, ini dimaksudkan betapa lebih lagi umat Allah itu harusnya umat Allah ini harusnya membagikan hartanya yang dia kuasai, yang adalah milik Allah, itu harus dibagikan kepada orang lain untuk bisa menyelamatkan dia. Ya. Nah, umat Allah itu harus menggunakan milik duniawinya. Ya, itu untuk apa? Untuk dapat diinvestasikan secara rohani bagi apa yang akan mereka dapatkan di masa penghakiman kelak. Di mana waktunya akan tiba, di mana uang tidak lagi berguna. Itu maksudnya. Jadi Tuhan Yesus itu mau menekankan bahwa kamu itu harus mempergunakan uangmu bagi kemuliaan Allah. Karena akan tiba saatnya ketika uang itu tidak dapat menolongmu, kamu sudah melakukan apa yang baik menolong orang lain dan kamu mendapat upah dari perlakuan itu. Ngerti nggak maksud saya? Oke. Nah, jadi mamon yang ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu artinya adalah bahwa manusia di bumi ini harus mempergunakan hartanya, uangnya itu untuk memuliakan Allah sebagai investasi rohani yang akan ia dapatkan pada hari kebangkitan, agar ketika uang itu tidak dapat lagi menolong dia ketika hari kebangkitan, dia sudah berbuat baik dengan uangnya itu. Paham ya? Ya. Oke, jadi itu maksudnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Itu aja. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, silakan. Selamat malam. Anda mau tanyakan, brother? Aku mau, enggak apa-apa Kak ini di luar tema. Oh, nggak apa-apa, silakan. Mau tanya apa? Aku kan kemarin itu waktu awal tahun kan kita dapat ayat emas untuk 1 tahun ya. Nah, sampai saat ini saya belum mendapatkan rema dari ayat emas saya sendiri. Siapa tahu bisa dibantu. Ayatnya apa? Sebentar. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel.
Adonai. Ayatnya di Ulangan 6 ayat 4. Itu semua Israel kan? Eh, Ya kan? Iya, Itu Kak. semua Israel kan? dengar bunyinya Adonai Elohenu Adonai dengarlah hai Bunyinya- orang Israel, Tuhan itu Iya. Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kamu bingung apa rema yang mau didapatkan dari ayat ini, itu banyak ya. Semua Israel, semua itu artinya dengarlah, semua Israel. Tapi kamu, saya kan bukan Israel. Galatia 3 ayat 29 mengatakan bahwa kamu adalah Israeli. Kamu adalah orang Israel karena Kristus telah membuat kamu menjadi Israel. Ya. Nah, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Apa rema dari ayat yang ini yang bisa kamu jadikan sebagai pedoman dalam hidupmu? Rema dari ayat ini adalah bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu esa. Dan Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan yang mana? Tuhan yang menuntun Allahnya Abraham, Tuhan yang menuntun bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama, yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir kepada tanah Kanaan, dan juga membebaskan manusia dari perbudakan dosa ke janji terang yang Allah. ajaib. Betul. Jadi semua Israel artinya dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat ini ditulis dalam latar belakang bangsa Israel sedang di dalam masa perjalanan menuju tanah perjanjian. Kamu pun sekarang sedang di masa di mana kamu diuji di dalam imanmu untuk mendapatkan kekekalan dan terang yang ajaib ketika kematianmu di dalam Kristus. Maka ketika Musa mengatakan semua Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad, pada masa dia transisi perbudakan dari Mesir kepada terang, kepada tanah Kanaan, kita juga sedang di dalam posisi yang sama, bahwa semua Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kita sedang di masa di mana kita telah percaya bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita sedang menjalani keselamatan itu dan kita sedang menuju kematian kita di dalam Kristus, yang adalah apa? Yang adalah awal dari kehidupan kita di dalam terang yang ajaib. Maka sebagaimana bangsa Israel harusnya setia kepada Tuhan, maka kita pun harus setia kepada Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang adalah Allah, Tuhan yang esa itu adalah Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang penuh dengan keadilan, dan Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Belas kasih dinyatakan oleh Sang Bapa kita, keadilan dinyatakan oleh firman yang hidup Yesus Kristus Putra Tunggal Allah, kebenaran dimeteraikan oleh Roh Kudus, Rohnya yang hidup. Gitu. Jadi pengenalanmu akan Tuhan yang adalah Allah, pengenalanmu akan Tuhan yang esa itu membawamu kepada karyanya, yaitu karya keselamatan yang telah Ia jadikan dan tetapkan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Itu akan membawamu. Jadi karena kamu tahu Dia adalah Allah yang esa, Allah yang perkasa, Allah yang esa yang membebaskan kita dari perbudakan, maka kamu tidak boleh menghamba kepada dua tuan. Karena Dia esa, maka kamu harus menghamba kepada Dia yang esa. Karena Dia esa, maka kamu memberikan satu-satunya hidupmu bagi kemuliaan Allah. Karena Dia yang esa, maka kamu harus mempersatukan dirimu dengan Allah, mempersatukan dirimu dalam kekudusannya, mempersatukan dirimu di dalam ketaatannya, mempersatukan dirimu di dalam kebenarannya, yaitu kebenaran anaknya yang adalah gambaran Allah yang pernah datang ke dunia menyatakan kemuliaan Bapa kita. Jadi sesimpel itu. Ada banyak hal yang bisa di rema yang dapat diambil dari hal itu, tapi itu yang dapat saya bagikan. Ya. Terima kasih banyak Kak Elia. Penjelasannya itu relate banget dengan apa yang saya alami, dan saat tadi Kak Elia menjelaskan itu langsung kayak tak banget di hatiku gitu. Nah,
Jadi kayak gini, saya sempat mengalami masa di mana saya pernah mengalami masalah ya, bukan masalah apa ya, masalah kayak kesehatan gitu. Nah, saya sudah meminta sama Tuhan, saya sudah berdoa, sudah pokoknya apa yang firman Tuhan bilang saya pernah ngikutin gitu. Tapi saya belum mendapatkan jawaban sampai suatu saat saya bertanya, Tuhan itu ada nggak sih gitu. Nah, jadi saya percaya ini tidak secara kebetulan saya dapat ayat emas untuk tahun ini. Terus ketemu dengan Kak Elia dengan penjelasan seperti itu. Saya percaya itu tidak secara kebetulan sih. Tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang mengagukan Kristus ada di dalam rencana Kristus. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan Kebaikan. Ini buat kebaikan kamu dan saya juga. Begitu. Ya. Iya, betul. Oke Kak, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, penjelasannya begitu sangat memberkati saya secara pribadi sih. Oke, God bless you ya. God bless. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati kamu juga. Tuhan mengampuni kita atas dosa-dosa kita dan berbelas kasih atas hidup kita. Dalam Kristus kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dimeteraikan menjadi hak miliknya di dalam iman. Berbelas kasihlah kepada kami, Allah kami yang hidup. Selamat malam Kak. Ya, silakan brother. Ada yang mau kamu tanyakan? Yang saya mau tanyakan tuh akhir-akhir ini di Israel tuh emang lagi ada apa sih di sana? Sampai Selama saya di Israel hampir 2 minggu, saya tidak menemukan apapun. Jadi perang-perang nggak ada saya temukan. Bahkan suara sirine pun nggak ada. Saya mulai dari Palestina, dari Bethlehem sampai ke mana? Ke Galilea, saya ke Tiberia, saya ke Nativity Church, saya ke Nazaret, saya ke Gunung Karmel, saya ke Gunung Tabor, saya ke tempat semua yang ada di Alkitab. Saya ke Masada, nggak ada tuh perang-perang, nggak ada tuh bunyi trompet peringatan, semuanya aman gitu. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim di sana hidupnya berdampingan dengan baik. Apalagi orang Kristen dan Yahudi di sana itu dekat. Saya pada waktu malam hari Raya Hanukkah, hari Raya Hanukkah kedua setelah 25 Desember, saya pergi ke Hotel Hamaravi, ke Tembok Barat. Saya menemukan banyak tuh rabi-rabi yang berdiskusi dengan orang Kristen yang memang datang ke sana mengunjungi Tanah Suci. Jadi informasi yang mengatakan Yahudi itu sangat membenci Kristen. Ketika saya pergi ke Jews Quarter, saya menemukan orang Kristen yang salibnya gede-gede di situ ngomong-ngomong dengan rabi-rabi, tidak ada masalah. Jadi ya beda ya sama yang di media gitu. Ya media kan hanya untuk caper, cari perhatian. Tapi di sana semua oke-oke aja, baik-baik aja. Jadi kalau teman-teman mau ke Israel, jangan takut. Silahkan pergi. Begitu ya, dan mereka adalah orang-orang baik. Oke Kak. Oke, ada lagi mau kamu tanya? Enggak, itu aja sih. Oke, God bless ya. Oke. Oke.